Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kiat-kiat untuk meraih ilmu syar'i. Sekarang kita masuk di pembahasan kiat yang keenam, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh ustadz, syekh atau guru. Qala rahimahullahu ta'ala, kita diperintahkan mendengarkan dengan baik, mendengarkan secara saksama, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan yang baik-baik dan mengikuti yang terbaik. Ada di antara penuntut ilmu syar'i yang rajin menghadiri majelis-majelis ilmu, namun dia tidak mendengarkan pelajaran yang disampaikan dengan penuh perhatian, sehingga keadaan dia ketika pulang dari majelis ilmu itu sama dengan keadaannya ketika dia mendatanginya, yaitu sama-sama pulang dengan tidak membawa ilmu syar'i yang disampaikan. Jadi pergi kosongan, pulang juga kosongan, tidak bawa apa-apa. Gara-gara apa? Ya gara-gara dia tidak memasang pendengarannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada di antara mereka yang telah menghadiri majelis ilmu selama bertahun-tahun tetapi tidak mendapatkan ilmu dan juga tidak ada perubahan pada dirinya. Tentu hal ini ya jangan sampai terjadi pada diri kita. Ibu yang dirahmati Allah, manusia itu pada dasarnya kan selalu cari untung, tidak mau rugi. Ini kaidah yang berjalan pada kehidupan manusia. Cuman sayang kaidah ini hanya dipakai untuk urusan dunia. Ya, mereka lupa atau lalai, bahkan tidak tahu sama sekali bahwa keuntungan seharusnya juga kita dapatkan di kehidupan akhirat, bukan hanya keuntungan dunia saja. Iman kita mendorong kita untuk memanfaatkan hidup ini supaya menghasilkan keuntungan, tidak hanya dunia, tapi bagaimana kita untung di kehidupan akhirat nanti. Maka manusia berjalan dengan prinsip ini. Nah, sama ketika orang itu melaksanakan amaliyah-amaliyah di dalam agamanya, seharusnya kan prinsip ini juga dipakai. Ya, bagaimana sedikit waktu yang kita gunakan untuk melakukan satu amalan,
kita dapat untungnya lebih besar. Dapat keuntungan pahala lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan perhatikan, misalkan ketika menuntut ilmu agama, dia perhatikan bagaimana belajar itu kualitasnya, gitu ya. Sebentar mungkin belajarnya, tapi kalau kemudian adab-adabnya dipakai, wasilah-wasilah untuk mendapatkan ilmu itu dipraktekkan, maka insya Allah ya dia akan mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari sisi ilmiahnya, keilmuannya, ataupun dari sisi keberkahan-keberkahan yang lainnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, para salafus saleh adalah manusia yang sangat antusias terhadap ilmu. Apabila seorang syekh atau guru menyampaikan pelajarannya, mereka pun mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala yang wafat di tahun 748 Hijriah, beliau menyebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala dan Tadhkiratul Huffaz bahwa Ahmad bin Sinan yang wafat di tahun 256 Hijriah berkata, dalam majelis Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala yang wafat di tahun 198 Hijriah, sekarang tahun 1447, berarti 1200 sekian tahun yang lalu. Abdurrahman bin Mahdi, di dalam majelis beliau ini tidak ada seorang pun yang berbicara, tidak ada pensil yang diraut, dan tidak ada seorang pun yang berdiri, seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung, atau seolah-olah mereka itu sedang sholat, ya saking khusyuknya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya terkadang majelis kita juga begitu ya. Cuman khusyuknya dengan makna yang lain, gitu kan. Nada runduk begitu ya. Nah ternyata tidur, gitu ya. Itu sampai bukunya coret-coret karena pulpennya dia pegang, gitu kan. Buku catatan atau buku panduannya ada juga di hadapannya. Sebetulnya ingin ngasih tanda gitu, tapi karena saking khusyuknya tadi, jadinya bikin benang kusut di situ. Barakallahu fiikum. Ada yang pengalaman begitu? Ada. Yang bicara saja kayaknya mengalami. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ini luar biasa, saking syahdu dan khusyuknya majelis tersebut. Dalam riwayat lain, Ahmad bin Sinan juga mengatakan tidak ada yang berbicara dalam majelis Abdurrahman. Tidak ada pula pensil yang diraut, tidak ada seorang pun yang tersenyum. Yang senyum saja enggak ada, ibu. Dan tidak ada seorang pun yang berdiri, seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung, atau seolah-olah mereka itu sedang sholat. Jika dia melihat salah seorang di antara mereka tersenyum atau bercakap-cakap, maka dia memakai sandalnya lalu keluar. Maksudnya meninggalkan majelis. Begitu. Saya pernah juga melakukan itu, Bu. Ya. Di satu majelis. Ya, pahamlah majelis yang suka ramai itu majelis siapa? Majelis emak-emak kan. Ini sudah saya ingetin, Bu, kita belajar dulu, fokus dulu. Saya mulai lagi, lanjutkan lagi. Ternyata masih saja ribut. Masih saja ribut, ngobrol. Dia bukan ribut aja, ngobrol dia. Itu mungkin 15 menit, saya baru berjalan 15 menit.
Ya sudah Ibu, ya daripada saya bicara 1 jam di sini nggak ada yang dengerin, saya pamit saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah, saya pergi. Ya. Barakallahu fiikum. Ya, kita ini siapa begitu kan? Bukan ingin dihormat-hormat, tidak. Tapi yang disampaikan ini kan qala Allah, qala Rasul, itu saja. Ya, kalau kemudian qala Allah, qala Rasul tidak mau didengarkan, ya sudah, mending kita menyampaikannya kepada orang yang mau mendengarkan. Artinya mendengar ini kan adab. Ya, mendengar ini adab. Kenapa telinga ini ada 2, mulut cuman 1? Salah satu hikmahnya apa, Ibu? Ya, supaya kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Lebih banyak mendengar daripada bicara. Ini pendengaran ini salah satu wasilah, pintu gerbang untuk kita dapat ilmu. Termasuk pandangan mata. Belajar kan bisa dari melihat. Ya, membaca itu kan melihat. Hisian wa ma'nawiyan. Ya, melihat ayat-ayat kauniyah, melihat ayat-ayat syariah. Itu kan menjadi pintu gerbang untuk masuknya ilmu ke dalam hati. Pintu gerbang hati itu apa, Bu? Ibu pada punya hati? Barakallahu fiikum. Apa pintu gerbangnya? Pendengaran dan penglihatan. Kan ada istilah, dari mata jatuh ke hati, dari telinga jatuh juga kemana? Ya ke hati. Orang bisa nggak terpengaruh gara-gara mendengarkan sesuatu? Ya. Naik bis umum, Balikpapan Samarinda, disetel itu musik. Gitu ya. Ya diam saja sih, tapi kaki yang gerak-gerak. Ya. Nah, itu kan berarti berpengaruh. Apa yang kita dengar ini berpengaruh. Aduh, ini lagu kenangan masa SMA, gitu kan. Dia diam saja sebetulnya, wong ada temennya di samping, gitu kan. Sama-sama ngaji, gitu kan. Tapi ternyata ya di balik jubahnya itu kakinya goyang-goyang dia. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa apa yang kita dengar itu memberikan pengaruh. Ya. Aduh, tembang kenangan. Ya. Kesenangan saya dulu gitu kan. Akhirnya ingat ke si mantan itu ya. Pengaruh enggak, Ibu? Pengaruh. Hati-hati, dari apa yang kita dengar itu berpengaruh. Berpengaruh. Makanya jaga ini pintu gerbang hati ini. Supaya apa? Supaya hati kita tidak kecolongan. Dijaga pintu gerbangnya. Makanya kalau Allah menyebutkan tentang hati, fuad, ya, itu selalu disandingkan dengan as-sam' wal basar. Inna sam'a wal basara wal fuada wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Itu selalu bersanding tuh, 3 perangkat ini. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, pendengaran, penglihatan itulah pintu gerbangnya. Kalau ini tidak dijaga dengan baik, ya sama saja seperti rumah yang tidak ada pintu gerbangnya. Gampang sekali ya disantroni oleh para pencuri. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kenapa dalam Islam itu begitu ketat? Ya, supaya kita menjaga mata dan telinga ini. Supaya hati kita terjaga dari segala keburukan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Seorang penuntut ilmu harus berusaha menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan yang baik-baik, yakni Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengamalkan keduanya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat 17-18. Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Fabashshir ibad. Oleh sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku. Siapa itu yang akan mendapatkan bisyarah? Yakni mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nah, di sini poinnya. Orang-orang yang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, mereka mendapatkan kabar gembira. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Akalnya sehat, dia manfaatkan pendengarannya itu dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan keuntungan, keberkahan untuk dirinya. Barakallahu fiikum. Ya, ilmu mendengar, Ibu ya. Dengan mendengar kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang bermanfaat. Barakallahu fiikum. Makanya ya kalau kita memiliki nikmat ini jangan disia-siakan. Ya, karena kalau disia-siakan nanti akan dicabut nikmat ini. Ya kan Ibu? Kadang semakin kita itu menua, ya indera-indera kita ini semakin berkurang fungsinya, gitu kan? Kalau manggil fulana itu harus agak kenceng. Kenapa? Memang sudah rada-rada, gitu. Rada-rada apa? Iya, rada budek, gitu kan? Barakallahu fiikum. Maka sebelum segala sesuatunya barakallahu fiikum dicabut atau dikurangi oleh Allah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ibu masih normal pendengarannya? Suara saya kedengaran tidak? Alhamdulillah. Ya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kiat yang ketujuh, selain mendengar juga diam ketika pelajaran disampaikan. Diam ketika pelajaran disampaikan. Ketika belajar dan mengkaji ilmu syar'i, kita tidak boleh berbicara yang tidak bermanfaat tanpa ada keperluan dan tidak ada hubungannya dengan ilmu syar'i yang disampaikan. Tidak boleh ngobrol, bikin majelis sendiri, gitu ya. Kadang obrolannya itu gibahin ustadznya, gitu kan? Ustadznya datangnya terlambat terus, gitu ya. Ngapain saja itu di rumahnya? Nanti dibawa-bawa itu istrinya siapa ya? Gitu. Barakallahu fiikum. Itu lagi pecinya nyengsol, gitu kan? Hayo saja dikomenin ustadznya, gitu. Itu lebih parah lagi, Ibu. Sudah tidak beradab di majelisnya. Orang kayak gitu gak dapat ilmu. Ya, dia keluar majelis malah dapat dosa. Yang digibahin gurunya lagi, gitu kan? Barakallahu fiikum. Ya, kadang gibahin teman di sampingnya. Itu norak banget ya, ke majelis kok dibawa semua itu perhiasannya. Memang dia aja yang punya, aku juga punya, 70 kilo malah, begitu kan? Di rumah, gitu kan? Kan begitu. Ya, kadang ya ngomenin temannya yang di sampingnya. Nah, ini kerusakan ibu yang seperti ini nih. Ya. Apalagi di majelis ilmu. Karena ada sebagian orang itu senang duduk di majelis ilmu ya karena ketemu circle-nya. Nanti sudah direncanakan, kita lagi di majelis mau judul apa nih kita ngobrol, gitu ya. Kayaknya enak lah kita ngobrolin masalah ini nah, gitu. Itu senang ketemu ya. Jadi ke majelis itu bukan nuntut ilmu agama. Ya, ketemu circle-nya karena sama-sama ingin
bergibah ria. Ya. Na'udzubillah. Ya jangan sampai seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini mah enggak begitu ya. Ini yang di sana gitu kan. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, harus dibedakan antara majelis ilmu dan majelis yang lainnya. Antara tempat kita menuntut ilmu syar'i dengan tempat yang lainnya. Apalagi yang disampaikan itu adalah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Kalau majelis ilmu yang sesungguhnya kan begitu, bukan ngadongeng. Karena ada orang bermajelis itu dari awal sampai akhirnya hikayat aja isinya. Juga nggak pernah jelas juntrungan kisahnya itu. Malah ya mengarah kepada khurafat dan takhayul. Nah, banyak yang kayak gitu, Ibu. Tapi kalau beneran majelis ilmu pasti disampaikan qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Itulah hakikat ilmu. Nah, di sini kemuliaannya. Di sini kemuliaannya. Kenapa kita harus mendengar? Kenapa kita mesti diam? Karena kemuliaan apa yang disampaikan. Firman-Nya Allah, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka secara umum Allah menyebutkan tentang hal ini di dalam firman-Nya di surat Al-A'raf ayat 204. Allah berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah. Apa Bu? Dengarkanlah dan diamlah. Fastami'u lahu wa ansitu. Istima' ya. Dan ansitu. Mendengar dan diam. Supaya apa? La'allakum turhamun. Agar kalian mendapatkan rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah, supaya disayang sama Allah. Nabi juga bersabda di hadis yang sering kita dengar, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dua itu kaidah menjaga lisan. Berkata, berucap yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa ya diam. Maka di hadis yang lain, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Nabi menyatakan, "Man somata naja." Siapa yang diam maka dia selamat. Tidak semua hal itu harus kita komentari. Kadang kalau kita senangnya komentar justru mencelakakan kita. Ya, orang dengan dua kata saja dia komen tentang banyak manusia, ya, awalannya R dan T gitu kan, cuman dua kata saja, kan nasibnya tragis, dibully oleh semua netizen gitu ya, di dunia maya juga di dunia nyata, ngeri itu, cuman dua kata saja, ya. Berbahaya. Maka man somata naja, barang siapa yang diam maka dia akan selamat. Imam Ad-Dhahhak bin Muzahim rahimahullahu ta'ala yang wafat di tahun 102 Hijriah, beliau mengatakan, pintu pertama dari ilmu itu adalah diam, keduanya adalah mendengarkan, ketiganya adalah mengamalkan, keempatnya adalah menyebarkan dan mengajarkannya. Pintu pertamanya diam. Diam dulu, jangan banyak komen. Ya. Dengarkan baik-baik. Ya, berusaha terus mengamalkannya sampai kemudian kita punya perjalanan panjang di dalam mengamalkan ilmu. Maka kunci keempatnya ya zakatul ilmi, yakni menyebarkan dan mengajarkan ilmu. Jangan baru 2 bulan ikut pesantren kilat, ya tiba-tiba sudah jadi dai kondang gitu kan.
Nah, ini berbahaya gitu. Barakallahu fikum. Atau baru masuk Islam tiba-tiba sudah jadi dai kondang. Proses belajarnya belum dia tempuh. Diam dulu, karena kunci ilmu pertama adalah diam. Diam itu maksudnya tidak banyak komentar, tidak banyak berbicara. Kemudian mendengarkan, belajar mendengarkan. Kemudian berusaha untuk mempraktekkan. Baru kemudian ya, ketika kita sudah ada di posisi tertentu yang punya kelayakan untuk menzakati ilmunya, silahkan zakati dengan cara diajarkan. Barakallahu fikum. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Kufi rahimahullah yang wafat di tahun 212 Hijriah mengatakan, diam itu mengumpulkan dua perkara bagi seseorang. Diam itu mengumpulkan dua perkara bagi seseorang. Pertama, selamatnya agama dia, selamat dalam agama. Yang kedua, selamat dalam pemahaman. Dan kedua, pemahaman yang benar bagi pelakunya. Selamat dalam agama karena dia tidak banyak berbicara apa yang di luar kapasitasnya. Kemudian pemahaman yang benar bagi pelakunya. Karena diam tadi kunci utama dari ilmu. Berarti terus dia menimba ilmu. Barakallahu fikum. Imam An-Nawawi yang wafat di tahun 676 Hijriah menjelaskan tentang adab penuntut ilmu syar'i ketika menghadiri majelis ilmu. Apa kata Imam Nawawi? Seorang murid tidak boleh mengangkat suara tanpa keperluan, tidak boleh tertawa, tidak boleh banyak bicara tanpa kebutuhan, tanpa adanya keperluan yang sangat. Bahkan dia harus menghadapkan wajahnya ke arah gurunya. Tentu ya kalau gurunya yang sejenis ya. Kalau yang lawan jenis ya jangan gitu. Ditatap terus ustadznya gitu. Sama emak-emak gitu. Ya bahaya, kalau yang begitu bahaya. Atau misalkan ustadzah ngisi bapak-bapak gitu kan. Enggak ada yang berkedip itu. Kenapa? Ustadzahnya cantik gitu kan. Beda dengan yang di rumah gitu kan. Nah, ini juga bahaya. Barakallahu fikum. Tentu dengan batasan-batasan yang ditetapkan di dalam syariat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Juga bukan berarti tidak boleh sama sekali senyum, tertawa gitu ya. Ya, Nabi juga ada candanya begitu kan. Tapi candanya Nabi tidak berlebih-lebihan. Kalau orang bermajelis, dari awal majelis sampai akhir majelis semuanya gelak tawa, ya itu bukan majelis ilmu namanya. Itu majelis gelak tawa. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Kiat yang ke-8 untuk meraih ilmu syar'i, berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Jadi mendengar, diam, dan berusaha memahami. Berusaha memahami. Dalam memahami pelajaran, manusia tentu berbeda-beda keadaannya. Ada yang langsung tanggap dan langsung memahami pelajaran yang disampaikan. Ada pula yang lambat. Ya, tingkatnya beda-beda begitu ya. Ada yang sekali dengar paham, ada yang dia 5 kali disampaikan baru paham, ada yang mungkin harus 10 kali diulang penyampaiannya baru dia paham, ada yang sudah 20 kali belum paham-paham juga gitu ya. Barakallahu fikum. Tidak masalah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan masing-masing orang dengan bawaannya begitu ya. Ada yang cepat, ada yang mungkin lambat, tidak ada masalah. Dan pendidikan itu harus memfasilitasi ya semua kriteria anak-anak itu.
Jangan dipukul rata. Jangan dipukul rata. Kasihan kalau dipukul rata. Jadi pendidikan yang baik itu ya yang bisa mengimbangi keadaan anak. Jadi yang cepat misalkan dalam menangkap terfasilitasi, yang menengah juga ya bisa tetap mengikuti, yang lambat juga demikian. Gitu. Sehingga semuanya bisa mendapatkan manfaat. Semuanya bisa mendapatkan manfaat. Namun kita harus senantiasa berusaha memahami dan memohon kepada Allah agar diberikan pemahaman. Makanya ya kalau kita merasa rada susah memahami itu, maka banyakin istighfar, kan begitu. Banyakin taubat. Karena bisa jadi susah pahamnya kita itu ya gara-gara dosa. Ya dosa-dosa kita yang menghalangi ilmu itu masuk ke dalam hati. Maka caranya ya istighfar. Caranya istighfar. Beristighfar kepada Allah. Bahkan sebagian ulama zaman dahulu, Ibu, ketika mereka disusahkan memahami satu pembahasan dalam ilmu agama, misalkan sedang mutolaah di rumah gitu ya, kok ada yang susah dipahami, selain mereka istighfar, mereka datangi istrinya. Mereka datangi istrinya. Ngapain, Bu? Hubungan badan dengan istrinya. Ya, berhubungan badan dengan istrinya. Kenapa? Karena itu akan merefresh. Ya. Barangkali ada sumbatan-sumbatan gitu. Kalau kemudian disalurkan, hilang sumbatannya, kan begitu. Sehingga bisa lebih refresh lagi. Barakallahu fiikum. Nah, ini istighfar. Istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, suatu nikmat dari Allah Tabaraka wa ta'ala apabila kita diberikan pemahaman tentang agama ini. Oleh karena itu kita harus ikhlas, diam dan mendengarkan dengan baik dalam menuntut ilmu syar'i. Sehingga dengan izin Allah kita akan diberikan pemahaman tentang agama. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tadi hadisnya kelewat ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis ini sering kita dengar. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan memberikan pemahaman agama kepada dirinya. Berarti pemahaman kebalikannya, tanda orang itu dikehendaki buruk oleh Allah ketika dia tidak paham agama. Maka alhamdulillah, banyak bersyukur. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya walaupun kita bukan ulama gitu ya, bukan orang-orang yang hebat di bidang ilmiah gitu ya, setidak-tidaknya kita itu sang pembelajar. Ada di rombongan, ada di golongan orang-orang yang sedang terus istiqomah dalam tafakuh fiddin. Setidak-tidaknya itu ada di rombongan mereka. Sehingga ketika kita ada di lingkaran mereka ini, kita punya harapan besar ya bahwa kita termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Begitu. Karena ini nikmat yang sangat besar. Ya, nikmat yang sangat besar. Karena banyak di antara kaum muslimin yang disampaikan tentang agama Islam ini, namun mereka tidak mengerti, maka bagaimana mereka dapat mengamalkan syariat ini? Artinya ya belajarnya sekedar belajar begitu. Saya ngaji kok kalau ada tabligh akbar gitu kan. Ya ibu, sebagian orang itu belajar agama, dengerin ceramah itu mereka ada apa ya istilahnya, ada tujuan. Jadi selain mereka dengerin ceramah, juga mereka hiburan ya. Jadi ceramah itu dijadikan oleh mereka sebagai hiburan. Barakallahu fikum ya. Hiburan tentu kalau dalam makna positif ya tidak ada masalah. Tapi hiburan yang mereka maksud
mereka itu dapat mungkin guyonan-guyonannya ustadz, kiainya, begitu. Itu yang mereka maksud hiburan. Jadi di rumah tidak bisa tertawa, ya kalau di majelis kajian, di kajian mereka bisa tertawa, begitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga ya seperti ya barakallahu fikum, ya kasarnya kayak dagelan gitu kan. Nah, ini tentu pergeseran, Ibu ya, pergeseran. Yang seharusnya mereka itu mendapatkan ilmu syar'i yang bermanfaat untuk lahir batin mereka, dunia, agama dan akhirat mereka, ya, mencerahkan hati mereka, membersihkan hati mereka. Ilmu itu menjadi cahaya yang membimbing jalan kehidupan mereka. Nah, ini mulai bergeser. Jadinya jadi hiburan. Yang itu tujuan-tujuan utama tadi akhirnya tersisihkan, tersingkirkan. Maka ya pantas saja kalau sering dia menghadiri kajian-kajian besar kayak gitu, tapi ya nggak ada ilmu yang nyantol. Malah yang nyantolnya itu goyonannya ustadz saja. Gitu. Barakallahu fikum. Artinya mereka nggak ngerti, mereka nggak paham. Na'udzubillah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka di samping ikhtiar-ikhtiar yang baik tadi, kita juga mesti banyak berdoa kepada Allah agar diberikan pemahaman tentang agama ini dengan pemahaman yang benar. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ini ada di riwayat yang sahih, riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian ada juga Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini yang dibaca setiap ba'da subuh, ya kan? Riwayatnya sahih, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari jalan Ummu Salamah. Kemudian Allahumma faqihni fid din. Ini terinspirasi dari doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihni fid din. Ada juga asar dari Abdullah bin Mas'ud. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fikhan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, keyakinan dan pemahaman yang benar. Orang yang diberikan pemahaman yang dalam tentang agama, benar dalam berkata dan berbuat menurut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diberikan kebaikan yang berlimpah, kebaikan yang banyak. Di surat Al-Baqarah 269, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal sehat. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nanti di pembahasan berikutnya kita akan membahas kiat memahami pelajaran yang disampaikan. Bagaimana supaya kita ini bisa paham pelajaran. Ada 7 kiat yang disampaikan penulis di sini. Ini nanti saja dibahasnya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita cukupkan sampai di sini. Berarti kita sampai di mana tadi? Nah, nanti kita membahas kiat memahami pelajaran yang disampaikan supaya paham tuh kayak apa. Nah, ini insyaallah nanti kita bahas bulan depan berarti ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.